Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami siswa-siswi MAN 1 Tulungagung akan memenuhi tugas PKWU yaitu dengan mewawancarai jasa, profesi, dan profesional. Maka dari itu kami memilih seorang TNI sebagai narasumber. Bagaimana keseruannya? Saksikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kami dari siswa-siswi MAN 1 Tulungagung meminta sedikit waktu Bapak untuk kami wawancarai guna memenuhi tugas mata pelajaran kewirausahaan dengan tema jasa, profesi, dan profesional. Dan tak lupa guru kami juga menitipkan salam kepada Bapak. Terima kasih. Ya, nanti salam balik kepada Bapak Ibu gurunya di sekolah. Langsung saja ke pertanyaannya. Untuk menjadi profesi seperti yang Bapak atau Ibu alami, bagaimana latar belakang pendidikan? Untuk pertama ya, untuk latar belakang pendidikan sebelum masuk menjadi tentara, yang pertama itu adalah niat dulu. Habis niat itu menjaga kondisi badan supaya tetap sehat dan tidak sakit, supaya nanti dalam melaksanakan pendidikan tidak tertekan oleh siapapun dan hati itu tetap merasa senang. Kalau kita merasa senang, otomatis di dalam melaksanakan pendidikan militer akan enjoy aja dan tidak ada masalah. Pertanyaan selanjutnya, berapa lama pendidikan tersebut? Untuk pendidikan dasar di militer, terutama di TNI AU, untuk pendidikan dasarnya itu 5 bulan. Untuk kejuruannya itu 5 bulan juga. Untuk pendidikan kayak seperti saya, karena saya itu masuk pasukan, berarti setelah pendidikan kejuruan 5 bulan, itu ada lagi pendidikan yang namanya pendidikan para dasar, yaitu pendidikan terjun, yaitu pendidikan terjun dasar. Yang kedua, melaksanakan pendidikan komando. Kalau sudah melaksanakan para dan komando, itulah menjadi seorang, saya itu prajurit Paskas yang sekarang dinamakan Kopasgat, Komando Pasukan Bergerak Cepat. Berapa besaran biaya yang saat dikeluarkan? Untuk masalah biaya tidak ada biaya. Untuk biaya pendidikan tetap ditanggung oleh pemerintah. Ya. Apa kendala saat selama menempuh pendidikan? Untuk kendala, yang penting badan itu sehat, tidak ada masalah. Tetap dibuat hati itu senang. Kalau hati itu senang, yang seperti tadi melaksanakan pendidikan pun akan melaksanakannya dengan enak dan tetap kita menjaga kondisi dengan baik. Dan tidak lupa untuk yang beragama Muslim tetap melaksanakan sholat lima waktu. Jangan sampai lupa. Sebelum masuk itu enten persyaratannya maupun Untuk menjadi TNI ya, untuk persyaratannya yang pertama itu niat dulu ya. Habis niat kita melaksanakan ini untuk tes ya, untuk tes kesehatan. Kesehatan itu meliputi kesehatan samapta dan kesehatan jasmani. sama itu apa? Samapta, untuk kesehatan samapta itu ada lari, sama restop, sama push up, dan sama sit up. Dan untuk tinggi badan harus memenuhi, tinggi badannya 165 cm ini. Berat badannya harus seimbang, ya ideal. Untuk tetap itu, terutama menjaga kesehatan, tidak ada penyakit dalam. Dulu sekolahnya apa Pak? Sebelum masuk ke TNI. Untuk persyaratannya, yaitu sekolahnya, sekolah umumnya tetap ya, seperti yang lain juga, SD, SMP, sama SMA. Nah, kalau sekarang kan SMU ya. Setelah masuk niku nama sekolahnya nopo? Untuk sekolah di militer tempat saya itu adalah waktu saya itu namanya Dikmata.
pendidikan pertama. Ampun ya, Terus pendidikan pertama di Solo. Namanya kayak juga SD, SMP sama SMA. Nah, kalau sekarang kan SMU ya. Ya. setelah masuk niku nama sekolahnya nopo? Untuk sekolah di militer di tempat saya itu adalah waktu saya itu namanya Dikmata Pendidikan Pertama. Ampun ya, Terus pendidikan pertama di Solo. Nah, terus namanya lanjutannya Sejuta Paskas, pasukan. Kalau sekarang kan Kopasgat. Pendidikannya di Bandung. Terus begitu juga sekolah para dasar yaitu sekolah terjun di Bandung juga, dan sekolah komando 5 bulan di Bandung. Pernah terjun di mana? Kayak Kalau terjun waktu penugasan sering kita laksanakan itu tiap tahun 1 kali. Dan kalau pas keluar ada latihan-latihan yang mungkin bisa dilaksanakan di Tanjung Pinang, kalau terjun di luar Bogor, kok di Sulaiman. berarti kalau terjun di luar kayak luar negeri gitu, kayak pengalaman seperti PBB, unik gitu gimana? Pernah Itu sebagian ada juga, Pak Panjenengan? tapi kalau saya masih belum. Cuma dinas di intern di Indonesia saja, misalnya di Timur Timur, di Papua, di Ambon, di Aceh, di Natuna, di Bengkulu. jadi di dalam TNI itu enter beberapa golongan-golongan tertentu. Ya, Tingkatan. ada tingkatan. Yang dari rendah itu apa? Untuk dari tingkatan itu, untuk terendah namanya Prada ya. Habis Prada, Pratu, habis Pratu, Praka, habis Praka, Kopda, habis Kopda, Koptu, habis Koptu, Kopka. Itu di Tamtama. Kalau di Bintara, Serda, Sertu, Serta, Serma, Perda, dan Pertu. Kalau di perwira ada Letda, Letu, Kapten, Mayor, Letkol, Kolonel. Terutama untuk perwira tingginya kalau di TNI AU, Marsekal pertama, Marsekal muda, Marsekal madya, dan Marsekal. Lalu papinya perwira tinggi. Untuk tugasnya TNI AU dan TNI seperti Angkatan Darat itu tugasnya beda apa sama Pak? Nah, untuk masalah tugas TNI kan ada 3 matra ya, darat, laut, dan udara. Untuk masalah tugasnya tetap beda. Kalau di Angkatan Darat yaitu kewilayahan mencakup wilayah di darat. Kalau di laut yaitu di kelautan, adalah matra laut. Mungkin bisa ke pesisir pantai, di samudra, untuk menjaga kelautan gitu. Kalau TNI AU menjaga wilayah udara atau dirgantara Indonesia. Pada dasarnya semua sama untuk menjaga negara kesatuan Republik Indonesia, cuma dibagi yaitu 3 matra, darat, laut, udara. Berapa lama waktu saat bekerja dalam sehari? Untuk bekerja dalam sehari itu kalau di tentara ya, itu tidak mengenal hari, tetap standby. Sewaktu dibutuhkan harus siap. Bedanya itu. Bagaimana cara mengatasi kesulitan-kesulitan saat bekerja? Untuk masalah kesulitan sebetulnya tidak ada kesulitan ya. Kita buat senang aja. Yang penting hatinya senang, pasti tugas akan terlaksana dengan baik. Bagaimana cara mempromosikan pekerjaan? Kita untuk mempromosikan pekerjaan, terutama di TNI ya, kita kalau ingin menjadi daftar anggota TNI ya, semua warga negara Indonesia yang penting sehat dan jasmani, tidak pandang dari suku mana, agama pun
agama apapun tetap bisa masuk menjadi anggota TNI. Yang penting sehat dan memenuhi syarat. Bagaimana suka duka dari profesi yang dijalani? Untuk masalah suka, kebanyakan suka terus ya. Tidak ada namanya pekerjaan itu kita buat suka, pasti harus suka semua. Kalau kita tuh melaksanakan pekerjaan suka, pasti kita pun akan melaksanakan tugas pun akan enak, nggak ada tekanan dari siapapun. Untuk dukanya, ya dukanya kalau menjadi seorang tentara, pertama jarang ketemu sama keluarga. Terus sukanya ya sering tugas kemana-mana itu ada suka dan ada duka. Senangnya kalau tugas misalnya di luar Jawa itu kan jauh dari keluarga, itu sukanya. Dan dukanya yaitu kita bisa keliling bisa tahu daerah-daerah mana aja, bisa mungkin dari Sabang sampai Merauke sudah pernah menginjakkan kaki. Tetap semangat. Belajar yang rajin, NKRI, harga mati. Yes! Gimana? Seru kan? Jangan lupa like, comment, share, and subscribe. Goodbye!